Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Ferry. Di hari Senin ini kita akan belajar matematika. Materi kita kali ini yaitu statistika anak-anak ya. Jadi Pak harap kalian menonton video ini sehingga kalian mengetahui apa saja yang akan kita bahas dalam statistika anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, simak videonya baik-baik. Check this out. Oke, kita masuk ke bab pengertian anak-anak ya. Pengertian yang pertama adalah statistik anak-anak ya. Statistik itu apa sih? Statistik merupakan kumpulan data dalam bentuk angka dan non-angka. Statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang statistik yang berkaitan dengan metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisa data serta menarik kesimpulan. Itu definisi statistika anak-anak ya. Jadi karena statistika itu berkaitan dengan data, maka Pak Guru buatkan definisi data ya. Data itu adalah suatu kumpulan keterangan atau fakta mengenai suatu permasalahan dalam bentuk kategori atau angka. Anak ya. Jadi data itu terdiri dari dua anak-anak. Ya, data kuantitatif dan data kualitatif anak-anak ya. Data kuantitatif itu data yang berbentuk angka. Sedangkan data kualitatif itu data yang tidak berbentuk angka. Seperti itu anak-anak. Jadi ini pengertiannya. Ini adalah contoh statistika dalam kehidupan nyata anak-anak. Ya, ini Pak Guru buatkan kalian supaya kalian paham dipakai apa sih ilmu statistika itu Pak gitu. Ini contohnya anak-anak ya. Jadi ini adalah contoh tabel kasus COVID-19 ya. Per tanggal 25 Februari 2021 anak-anak ya. Jadi ini kasus yang di Bali anak-anak. Pak Guru ambil di infocorona.baliprof.go.id anak ya. Jadi dengan ilmu statistika itu kita bisa membuat data yang kompleks menjadi mudah dibaca seperti itu ya. Mudah dibaca dan mudah dimengerti seperti itu. Contohnya ini ya, dari 9 kabupaten yang Bali itu ya lumayan luas anak-anak ya. Jadi kita bisa mengetahui perkembangan kasus corona ini seperti itu. Contoh ya di Jembrano ya, kita tahu bahwa yang terkonfirmasi 1888 anak ya. Jadi dalam perawatannya 85, sembuhnya 1737, meninggalnya 66. Jadi dengan ilmu statistik kita bisa membuat hal yang terlihat rumit itu menjadi lebih simpel atau lebih mudah dibaca oleh seseorang. Jadi lebih mudah dimengerti seperti itu anak ya. Jadi ini adalah contoh kasusnya anak-anak. Jadi kalau di sini kita lihat ya di tabel ini ya, di statistik ini bahwa ya kita lihat jelas bahwa Denpasar ya yang paling besar ya. Kota Denpasar tempat kita tinggal ini ya, ini ya kasus terkonfirmasinya 10.000, dalam perawatannya 955, sembuhnya 9.000, meninggalnya 194 ya. Jadi terlihat jelas di sini. Maka dari itu pesan Pak Guru tetap jaga kesehatan anak-anak ya, sehingga kalian tidak tertular atau terkonfirmasi kasus COVID-19. Oke, kita akan lanjut anak-anak. Oke, apakah kalian tahu anak-anak bahwa data statistik itu ada dua ya, data tunggal dan data berkelompok? Tahu nggak kalian? Ya, ayo tahu nggak? Ya, oke. Si berpikir, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini Pak Guru berikan contohnya. Ya, contoh yang pertama, ini contoh yang kedua, contoh yang ketiga, contoh yang keempat anak-anak. Ya, seperti yang tadi Pak Guru jelaskan ya. Jadi data statistik itu ada dua, data tunggal dan data berkelompok seperti itu. Ya, jadi nanti kalian bisa pilih atau bisa tentukan. Nah, ini contoh yang pertama itu adalah data nilai ulangan matematika ya. 5, 6, 7, 8, 4, 5, 7. Ini yang kedua ya. Jadi ini datanya dalam bentuk tabel. Ya, data ukuran sepatu siswa 29 ya, frekuensi ini artinya banyak siswanya ya, 2 orang, 30 nya 1 orang, 31 nya 3 orang,
32-nya 5 orang, 33-nya 2 orang, seperti itu. Ini data yang ketiga nih, seperti ini, bentuk tabel juga ya. Bisa kalian lihat. Data yang keempat nih, bisa kalian lihat juga yang seperti ini. Nah, dari keempat data ini anak-anak, yang manakah menurut kalian yang termasuk dalam data tunggal? Dan yang manakah termasuk data berkelompok atau data majemuk? Yang mana kira-kira anak-anak? Ayo, yang nomor 1 data apa? Data berkelompok, data tunggal. Yang nomor 2, data berkelompok, data tunggal. Yang nomor 3, data berkelompok atau data tunggal. Yang nomor 4. Ayo. Oke anak-anak. Ya, kita akan lanjutkan ya. Jadi yang nomor 1 ini adalah data tunggal anak-anak. Ini adalah contoh dari data tunggal anak-anak ya. Nomor 1. Jadi seperti ini bentuknya, seperti itu. Ya. Yang nomor 2 ini adalah data berkelompok atau data berfrekuensi. Ya. Yang ketiga juga ini adalah data berkelompok ya. Data berfrekuensi ya. Yang keempat ini adalah data tunggal ya. Jadi dari keempat contoh ini sangat jelas perbedaannya anak ya. Yang mana data tunggal, yang mana data berkelompok seperti itu. Jika data tunggal ya sendiri-sendiri gitu. Ya, tunggal ya. Kalau data berkelompok dia dikelompokkan. Contoh nih 29-nya dikelompokkan dengan yang 29 ada berapa orang gitu. Seperti ini berat badan nih 40-nya ada 10 siswa gitu. Jadi dia dikelompokkan seperti itu. Ya sangat jelas perbedaannya. Ya. Pak Guru kira dengan kalian melihat contoh ini kalian sudah jelas bisa membedakan yang mana data tunggal, yang mana data berkelompok atau data berfrekuensi istilahnya. Oke. Kita lanjut. Oke, data tunggal. Ini Pak Guru buatkan sekarang definisinya. Tadi dengan contoh. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas interval. Jadi dia belum dikelompokkan anak-anak ya. Contoh. Oke. Beberapa siswa kelas 8A mengukur tinggi badan di UKS sekolah. Tinggi badan Andi yaitu 150 cm. Tinggi badan Budi yaitu 156 cm. Tinggi badan Ani yaitu 148 cm. Tinggi badan Lisa yaitu 150 cm. Dan tinggi badan Rani yaitu 147 cm. Dan tinggi badan Nia yaitu 145 cm. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar menyajikan data tunggal anak-anak ya. Jadi dari kalimat ini bagaimana caranya menyajikan ke dalam bentuk data tunggal. Nah, kita bisa buat nih ya. Berdasarkan kalimat di atas atau data di atas, maka kita dapat susun menjadi data sebagai berikut. Data tinggi badan kelas 8A. Kenapa tinggi badan? Karena tinggi badan kalimatnya di sini. Kalau dia nanti berat badan, maka di sini kalimatnya data berat badan seperti itu ya. Jadi disusun berdasarkan ya Andi berapa tadi? 150 ya yang depan. Budi 156. Ani 148. Lalu Lisa 150. Rani 147 dan Nia 145 seperti itu anak-anak ya. Jadi beginilah caranya merubah anak-anak ya. Jadi kelihatan lebih simpel dia seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita ke data berfrekuensi atau data berkelompok ya. Data berkelompok adalah data yang sudah disusun dan dikelompokkan sesuai dengan kelas-kelas interval. Jadi dia sudah dikelompokkan seperti data yang barusan tadi. Mana ya? Seperti contohnya tadi. Di contohnya nih Pak Guru buatkan lagi satu. Data nilai ulangan matematika kelas 8B. Nah, bagaimana cara merubah data tunggal ini sekarang menjadi data berkelompok? Ini kan tadi data tunggal. Sekarang kita akan rubah menjadi data berkelompok. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalian susun data ini ya. Usahakan susun dari terkecil ke terbesar ya. Nah, susun dulu ya. Nah, ini dapat Guru susun ya. Dari sini kita susun dulu dia. 5-nya ada berapa? Cari dulu yang paling kecil. Oh, 5 yang paling kecil Pak ya. Maka 5. Sekarang kita hitung 5-nya ada berapa? Ada. Oh, ini 1, 2. 5-nya ada 2, tulis 2 kali. 6-nya ada berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka 6-nya ada 4 kali. 7-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9-nya ada 2. Tulis 2. Itu anak-anak ya. Jadi setelah diurutkan kita hitung dulu jumlahnya. Atau banyak datanya, apakah dia udah sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
20. Karena ada 2 maka dia 20. Apakah data di atas juga 20? Kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 2 ya 20. Karena jumlahnya sudah sama seperti itu, maka pasti urutannya sudah sama seperti itu ya. Maka ini kita bisa rubah menjadi data berfrekuensi seperti itu. Kita kelompokkan dia berdasarkan intervalnya atau berdasarkan nilainya sih, kalau sini berdasarkan nilai ya. Karena di sini nilainya dari 5 sampai 9, kita tulis nilai 5, 6, 7, 8, 9. Tulis dulu ini ya. Baru kita tulis frekuensinya atau banyak datanya ya. 5 itu ada berapa? Karena ada 2 tulis 2. 6-nya ada berapa? Karena ada 4 maka tulis 4. 7-nya ada berapa? Karena ada 6 maka tulis 6. 8-nya ada berapa? Karena ada 6 maka kita tulis 6. 9-nya ada berapa? Karena ada 2 kita tulis 2. Jadi kita bisa merubah data tunggal juga menjadi data berkelompok seperti itu atau berfrekuensi ya. Pak Guru kira jelas anak-anak? Kita akan lanjutkan. Oke. Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data. Yang pertama kita akan ke min atau rata-rata anak-anak ya. Oke, pahami ilustrasi berikut ya. Pernahkah kalian menabung di bank atau koperasi? Yuk, apakah pernah menabung di bank atau koperasi? Bagaimana cara kalian mengumpulkan uang untuk menabung? Kalau kalian mau menabung di bank atau koperasi, bagaimana caranya mengumpulkan uang anak-anak? Apakah kalian menyisihkan uang jajan atau meminta langsung dengan orang tua? Jika kalian menyisihkan uang, berarti kalian termasuk siswa yang bisa berhemat anak-anak. Tapi jika kalian meminta langsung sama orang tua, itu sah-sah saja anak-anak ya. Yang penting orang tua kalian bisa memberikannya. Tapi sekarang sedang COVID ya, susah anak-anak ya. Jadi usahakan berhemat seperti itu. Namun, pernahkah kalian berpikir untuk menabung dengan jumlah yang lumayan, tapi dengan menyisihkan uang sendiri? Yuk, pernah kalian berpikir seperti itu anak-anak? Dikasih bekal sekian, oh saya mau nabung seminggu sekian, seperti itu ya. Pernah kalian mikir seperti itu enggak? Ya. Misalnya nih ya, Andi diberikan uang jajan 80.000 per hari oleh orang tuanya. Ia ingin menabung 350.000 dalam 1 minggu. Apa yang harus Andi lakukan? Oke. Tentu yang harus Andi lakukan adalah menyisihkan uang jajannya. Namun, berapa ia harus menyisihkan supaya bisa terkumpul 350.000 dalam 1 minggu? Ayo kita bantu Andi anak-anak. Ayo. Mari kita bantu Andi untuk mengetahui berapa ia harus menyisihkan uangnya supaya terkumpul 350.000 dalam 1 minggu. Oke, kita bantu dia anak-anak ya. Yuk, kalau kalian gimana caranya mengumpulkan kira-kira? Ya. Oke, yang pertama tentu Andi ingin menabung 350.000, tapi setiap 1 minggu ya, dalam 1 minggu 350.000. Oke. 1 minggu itu kita hitung berapa hari? 7 hari ya, tentu 7 hari ya. Karena Andi dikasih uang 80.000 per hari seperti itu. Maka uang yang harus Andi sisihkan adalah ya, jumlah uang yang ingin ditabung ya 350.000 dibagi 7. Maka Andi harus menyisihkan 50.000 per hari seperti itu. Jadi Andi itu harus menyisihkan 50.000 per hari dari uang jajannya dia supaya dia bisa menabung 350.000 dalam 1 minggu seperti itu anak-anak. Nah, dari ilustrasi yang Pak Guru berikan ini, apa yang dapat kamu simpulkan anak-anak ya? Apa yang dapat kalian simpulkan kira-kira? Nah, kalau Pak Guru seperti ini ya. Untuk lebih mudah mengumpulkan uang, maka kita dapat menyisihkan uang kita sedikit demi sedikit. Jadi itu lebih mudah mengumpulkan uang banyak tuh ya. Jadi harus sisihkan sedikit demi sedikit gitu ya. Dengan cara menjumlahkan uang yang ingin dikumpulkan, lalu dibagi dengan banyak hari kita ingin mengumpulkannya. Seperti itu anak-anak ya. Jadi sama seperti yang Andi lakukan tadi. Andi dia ingin menabung 350.000. Jadi jumlah uangnya yang ingin ditabung adalah 350.000 ya. Tapi harinya 1 minggu atau 7 hari anak-anak ya. Maka Andi wajib mengumpulkan, kalau dia ingin menabung 350.000 seminggu,
maka dia wajib mengumpulkan 50.000 sehari. Sama seperti ini. Dengan cara menjumlahkan uang yang ingin dikumpulkan lalu dibagi dengan banyak hari yang kita ingin mengumpulkannya. Ini sama seperti yang dilakukan Andi seperti itu. Apakah kalian sadar barusan anak-anak bahwa kegiatan yang Andi lakukan itu menghitung rata-rata? Ya, jadi kegiatan secara tidak langsung itu Andi itu melakukan kegiatan ya menghitung rata-rata berapa rata-rata dia harus mengumpulkan uang sehari seperti itu. Sehingga dalam satu minggu terkumpul 350.000 seperti itu. Ya, inilah salah satu ya contoh aplikasi rata-rata dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Jadi secara tidak langsung tanpa sadar seperti itu. Ya, Pak harap kalian mengerti dengan ilustrasi yang Pak berikan anak-anak. Oke, kita akan lanjut anak-anak ya. Sekarang Pak Guru akan berikan teorinya. Oke. Apa definisi rata-rata? Rata-rata merupakan rata-rata dari suatu data dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Jadi rata-rata itu adalah jumlahkan semua datanya dibagi dengan banyak data. Simbol dari min atau rata-rata itu adalah X bar. X strip di atas ini dibaca X bar. Nah ya. Rumus untuk menentukan rata-rata itu adalah X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Seperti itu. Atau kalau mau mencari jumlah datanya, jumlah data sama dengan X bar dikali banyak data. Atau kalau mau cari banyak data sama dengan jumlah data dibagi X bar. Contoh biar lebih mudah anak ya. Tentukan rata-rata dari data di bawah ini. Oke. Datanya 6, 7, 6, 5, 9, 6, 8, 5, 8, 7. Maka bagaimana caranya menjawab? Pertama kita buat diketahui dulu ya. Diketahui banyak datanya berapa? 10 seperti itu. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak datanya ada 10 seperti itu. Ditanya rata-rata. Apa rata-ratanya kira-kira ya? Oke, kita akan jawab sekarang. X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah ya, nah, kita jumlahkan datanya ya. Ini kita jumlahkan semua ini ya. 6 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 6, tambah 8, tambah 5, tambah 8, tambah 7. Dibagi banyak datanya berapa? 10. Kenapa 10? Karena data ini berjumlah 10 banyaknya ya. Oke, sekarang X bar sama dengan kita jumlahkan dulu pembilangnya atau yang di atas. 67 dibagi 10 sama dengan berapa? 67 dibagi 10 berapa? 6,7 seperti itu ya. Jadi ini ya. Jadi rata-ratanya adalah 6,7 seperti itu anak-anak. Pak Guru kira jelas anak-anak ya. Oke, kita akan lanjut. Sekarang kita akan coba mencari rata-rata di data ya, data berfrekuensi, data berkelompok ya. Tentukan rata-rata dari data di bawah ini ya. Ini data nilainya, nilai 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya 4, 2, 5, 3, 1. Oke. Maka cari dulu jumlah frekuensinya ya, atau jumlah banyak datanya. Jumlah sama dengan berapa? 4. Ini kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 1. Jadi berapa? Yang jadi 15. Maka sekarang kita akan jawab. Sama caranya seperti tadi ya. Diketahui banyak data sama dengan 15. Namanya jadi banyak datanya dari 15. Ya. Ditanya rata-rata atau X barnya ya. Nah, jawab sekarang. Oke. X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data ya. Nah, jika data berfrekuensi maka nilainya kita kalikan dengan frekuensinya anak ya. Nilai kali frekuensi tambah nilai kali frekuensi tambah ini ya, seperti ini caranya. 6 kali 4 ditambah 7 kali 2 ya. Tambah 8 kali 5 lihat ya, 8 kali 5 tambah 9 kali 3 tambah 10 kali 1. Dibagi oleh banyak datanya 15 seperti itu. Kita kerjakan dulu yang perkalian. 6 kali 4 berapa? 24. Ditambah 7 kali 2 berapa? 14. Tambah 8 kali 5 berapa? 40. Tambah 9 kali 3 berapa? 27. Tambah 10 kali 1 berapa? 10. 10 dibagi 15. Maka rata-rata sama dengan 115 dibagi 15.
15 seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah rata-ratanya berapa? 7,67 seperti itu anak-anak ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Coba guru buatkan contoh soal nomor 3 ya. Nah, bagaimana sekarang jika rata-ratanya diketahui namun salah satu banyak datanya atau frekuensinya nggak diketahui ya. Ini contoh soalnya nomor 3. Tentukan nilai X dari data di bawah ini jika diketahui rata-rata sama dengan 7. Oke. Nilainya 5, frekuensinya nggak tahu X ya. 6, frekuensinya 4, 7, frekuensinya 4, 8, frekuensinya 2, 9, frekuensinya 3. Oke. Penyelesaian. Ya. Diketahui ya X atau rata-ratanya X barnya adalah 7. Ditanya nilai X-nya berapa? Oke, kita akan jawab sekarang. Caranya sama anak-anak. Seperti yang Pak Guru jelaskan sebelumnya, itu matematika itu selalu berangkat dari yang diketahui. Karena yang diketahui rata-rata, maka kita pasang rumus rata-rata anak-anak ya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Seperti itu. Maka rata-ratanya kita ganti. X barnya 7. Kok dapat 7 Pak? Ya dari sini. Di soal diketahui. 7 ya. Ini kita buka 5 dikali X ya. 5 kali X tambah 6 kali 4 ini ya. Tambah 7 kali 4 ya. Tambah 8 kali 2 ya. Tambah 9 kali 3 dibagi. Hitung frekuensinya, dijumlahkan frekuensinya. X tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah 3. Ini penyebutnya. Oke. Setelah itu kita kerjakan yang dulu di dalam kurung ya. 5 kali X ya 5X itu ya. 6 kali 4 24. 7 kali 4 28. 8 kali 2 16. 9 kali 3 27 dibagi. Ini kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 2 tambah 3. Oh 13 Pak. 13 tambah X. Dah. Lalu sekarang kita kali silang 13 tambah X kita kalikan ke 7. Kali silang ya. 7 dikali 13 tambah X sama dengan 95 tambah 5X. Ini kita jumlahkan masih 95 tambah X. Lalu 7 kali 13 91. 7 kali X 7X sama dengan 95 tambah 5X. Seperti itu ya. Lalu kita kumpulkan yang sejenis. X dengan X, konstanta dengan konstanta. Seperti itu anak-anak ya. Oke, 7X kurang 5X berapa? 2X. Ya, sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Seperti itu anak. Jadi nilai X adalah 2. Seperti itu anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2, yaitu median anak-anak. Median. Oke, nah untuk lebih jelas Pak Guru berikan ilustrasi lagi. Apa sih itu median atau nilai tengah ya? Pernahkah kalian dikasih tahu untuk membagi kelompok dalam satu kelas? Ayo, kalian pernah nggak? Apakah kalian pernah disuruh membagi satu kelompok dalam kelas? Pak Guru yakin pasti pernah anak-anak ya. Oke, apa yang akan kalian lakukan jika kalian disuruh membagi kelompok dalam satu kelas dan harus terdapat laki-laki dan perempuan di setiap kelompok? Apa yang akan kalian lakukan? Anak-anak silakan bagi kelompok, harus ada laki-laki dan perempuannya. Apa yang akan kamu lakukan? Ya tentu yang akan kamu lakukan adalah mencari datanya dulu kan? Ya. Nah, di sini data yang kamu miliki hanya data tinggi badan siswa. Ya, sedangkan di sini diketahui yang kamu dimiliki adalah tinggi badan siswa. Seperti itu ya. Jika kalian hanya memiliki data tinggi badan siswa, bagaimana cara kalian membagi dia menjadi 2 kelompok sekarang? Bagaimana? Ayo, bagaimana? Ya, karena data yang dimiliki data tinggi badan siswa, maka yang bisa kalian lakukan tentu membagi kelompok berdasarkan tinggi badan. Seperti itu ya. Karena ya, hanya itu data yang kita punya. Ya, oke. Kalian bisa membagi kelompoknya menjadi tinggi badan yang kurang dari tinggi badan yang di tengah, ya, atau yang tinggi badan yang sedang dibilangnya antara yang lain, dengan kelompok yang tinggi badannya lebih dari tinggi badan yang di tengah. Jadi cari dulu tinggi badan siapa yang di tengah-tengah,
Nanti kalian bagi dua dia, mana yang kelompok yang lebih pendek dari tinggi badan yang di tengah, mana yang lebih tinggi. Jadi itu caranya membagi dulu. Biar bisa bagi dua kelompok itu caranya ya. Untuk lebih jelasnya, ayo lihat ilustrasi berikut anak-anak ya. Jadi di dalam kelas terdapat 8 orang siswa. Jadi ada 8 orang nih. Adi mempunyai tinggi badan 120 cm. Budi mempunyai tinggi badan 125 cm. Cinta mempunyai tinggi badan 123 cm. Dudi mempunyai tinggi badan 115 cm. Eka mempunyai tinggi badan 112 cm. Ferry mempunyai tinggi badan 130 cm. Goku mempunyai tinggi badan 126 cm. Si Heru mempunyai tinggi badan 125 cm. Nah, dari ilustrasi tadi bagaimana kira-kira cara kalian ya bagi kelompok tersebut ya? Tadi sudah dijelaskan bahwa yang kita hanya punya data tinggi badan siswa. Tentu yang bisa kita lakukan adalah mencari tinggi badan yang di tengah-tengah, anak-anak ya. Kita dapat membagi dengan mencari tinggi badan yang di tengah-tengah. Maka syarat mutlak pertama adalah kalian harus cari dulu siapa yang sebenarnya tinggi badan di tengah-tengah, berapa tinggi badan yang di tengah-tengah, seperti itu ya. Maka untuk mencari tinggi badan yang di tengah-tengah, kalian urutkan dulu tinggi badannya dari terkecil ke terbesar, anak-anak ya. Maka setelah data tadi itu, ini Pak Guru urutkan menjadi 112, 115, 120, 123, 125, 126, dan 130, seperti itu anak-anak ya. Nah, dari ke-8 data ini yang mana yang di tengah-tengah ya? Ternyata dari ke-8 data ini yang di tengah-tengah adalah 123 dan 125. Ini 3 di pinggir ini dicoret. Ada ya. Jadi hanya ini yang di tengah-tengah, keduanya ini. Karena terdapat 2 data, anak-anak. Karena terdapat 2 data, maka kita wajib menjumlahkannya dibagi 2 karena kita memerlukan 1 aja, gitu ya. Jadi kita jumlahkan lalu kita bagi 2 seperti itu. Maka kita akan mencari tinggi badan yang di tengah ya. 123 ditambah 125 dibagi 2. Kenapa ini dijumlahkan? Supaya ketemu yang di tengah ya, karena ini yang di tengah datanya. Maka hasilnya adalah 124 cm. Ini artinya tinggi badan yang di tengah-tengah dari 8 siswa tadi adalah 124 cm. Sekarang karena kita sudah mengetahui tinggi badan yang di tengah, maka kita bisa membagi kelompoknya ya. Kelompok pertama itu siswa yang memiliki tinggi badan di bawah 124 atau di sini adalah 123 ke bawah seperti itu ya. Kelompok yang kedua adalah siswa yang memiliki tinggi badan di atas 124 atau 125 ke atas seperti itu. Nah, dari situ kita bisa membagi kelompoknya. Kelompok pertama yaitu si Eka, Dudi, Adi, dan Cinta. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu Budi, Heru, Goku, dan Ferry. Seperti itu anak-anak. Ya. Apa yang dapat kalian simpulkan anak-anak dari kegiatan ini? Apa yang dapat kalian simpulkan? Dari kegiatan kita membagi kelompok tadi ya. Kita bagi kelompok, disuruh bagi kelompok jadi 2 orang. Punya data tinggi badan. Ya. Data tinggi badan kita punya ya, kita bagi 2 dia ya biar bisa. Apa yang dapat kalian simpulkan ya? Jadi untuk membagi suatu kelompok menjadi 2 ya, suatu kelompok menjadi 2, maka yang harus kita lakukan adalah mencari titik tengahnya atau mencari bagian tengahnya seperti itu ya, baru kita bisa ya. Apakah kalian tahu bahwa kegiatan yang kita lakukan barusan, membagi kelompok barusan itu adalah mencari nilai median? Ya, itu adalah contoh mencari nilai median anak-anak. Ya, itu adalah contohnya. Ya, cari nilai median dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, kita akan masuk anak-anak. Baik, kita akan masuk ke teorinya sekarang. Median itu apa sih? Median merupakan nilai data, maaf. Median merupakan nilai tengah dari data setelah diurutkan. Jadi dia adalah nilai tengahnya. Nilai tengah setelah data diurutkan ya. Jadi simbol dari median itu adalah ME ya, rumus menentukan median. Jadi median itu ini untuk data ganjil ya. Data ganjil itu rumusnya adalah
ME sama dengan X. X ini dibaca banyak data ya. X kurung buka N tambah 1 per 2. X ini dibaca banyak data. Contoh. Tentukan median dari data di bawah ini. Oke. 6, 7, 6, 5, 9, 6, 8, 5, 8. Oke. Penyelesaian. Banyak datanya, ada 9. Mediannya berapa? Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah urutkan datanya terlebih dahulu. Jika mencari median, data itu wajib diurutkan dari terkecil ke terbesar. Seperti itu wajib, harus. Tidak boleh tidak. Maka kita urutkan data yang diacak ini ya. 5-nya ada berapa? 1, 2. Tulis 5-nya 2 kali. 6-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Tulis 6-nya 3 kali. 7-nya ada berapa? Ada 1. Tulis. 8-nya ada berapa? Ada 2. Tulis. 9-nya ada 1. Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pas ya, dia ada 9 di 9. Jadi kita pasang rumusnya. Median sama dengan ya, data ke N tambah 1 per 2 ya. X kurung buka N-nya berapa? 9. Kenapa 9? Karena banyak datanya 9. 9 tambah 1 dibagi 2 seperti itu ya. Jadi X-nya itu adalah 5 atau data kelima. Data kelima maka kita hitung dari depan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, data kelima adalah nilainya 6. Maka mediannya adalah 6. Jangan selesai sampai di sini ya anak-anak ya. Oh, X-nya 5 berarti jawabannya 5 salah. Di sana ya. Hitung datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Mediannya 5. Maaf, mediannya 6. Ya. Oke. Udah kan lanjut anak-anak. Oke. Sekarang kita masih ke median ya. Median sekarang tapi datanya yang berfrekuensi. Bagaimana caranya? Ya. Ini sama rumusnya anak ya. Tapi dia pakai data berfrekuensi ya. Tentukan median dari data di bawah ini. Tapi datanya berfrekuensi. Maka jika dia datanya berfrekuensi anak, nilai frekuensi, maka tambahkan satu kolom lagi. Tambahkan dia satu kolom lagi, yaitu kolom data ke-nya. Tambahkan anak-anak ya. Tambahkan kolom data ke. Anak-anak. Kenapa perlu ditambahkan kolom ini? Untuk memudahkan kalian mencari nanti mediannya ya. Oke. Nah, kita akan coba ya. Diketahui banyak data sama dengan 13. Ya, dihitung. Kan 13 terakhir nih. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12 sama 1, 13. Oke. Ditanya median. Oke. Jawab. ME sama dengan X ini dibaca data ke ya. Data ke kurung buka N tambah 1 per 2. X kurung buka N-nya berapa? 13. 13 sama 1 dibagi 2. X-nya adalah data ke-7 ya, 13 tambah 1 ke 14 dibagi 2, 7. Dia adalah data ke-7. Dari sini kita lihat data ke-7 yang mana? Lihat data ke. Angka 7 di mana? Oh, di sini, Pak. Data ke-7 maka cari nilainya. Oh, 7. Maka mediannya adalah 7 seperti itu ya anak-anak ya. Burger ini jelas ya. Kita akan lanjut. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke median tapi datanya genap. Jika tadi datanya ganjil, sekarang datanya genap ya. Jika median data genap, maka median tersebut terletak di antara dua nilai. Jadi dia terletak antara dua nilai kalau mediannya genap seperti itu. Ya. Maka rumusnya adalah ME sama dengan XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1 per 2. Pak ruwet Pak kelihatannya ya. Jangan dilihat dulu. Nanti di soal pasti akan gampang ya. Guru akan berikan soal biar lebih mudah. Ya. Contoh. Oke. Tentukan median dari data di bawah ini. Nah, ini dia. Datanya 6, 7, 9, 10, 7, 8, 8, 9, 6, 7, 10, 7. Oke. Diketahui. Hitung dulu banyak datanya 12. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya 12. Seperti itu. Oke, udah. Datanya median. Jawab. Oke. Kita urutkan datanya seperti biasa. Kalau mencari median, urutkan datanya dari terkecil ke terbesar. 6-nya ada berapa? 1, 2. Tulis 2 kali.
7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis 4 kali. 8-nya ada berapa? 1, 2. Tulis 2 kali. 9-nya ada berapa? 1, 2. Tulis 2 kali. 10-nya ada berapa? 1, 2. Tulis juga 2 kali. Seperti itu anak-anak. Setelah itu pasang rumusnya. ME sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 dibagi 2 ya. N-nya berapa? 12. Kenapa 12? Karena banyak datanya ada 12 ya. Diganti N-nya saja dengan 12 ya. Oke. Lalu 12 bagi 2 kan bisa 6, maka dia ME-nya adalah data ke 6. 12 bagi 2 tambah 1. 6 tambah 1 kan 7, data ke 7 dibagi 2. Data ke-6 mana? Hitung dia dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Data ke-6-nya adalah 7. Data ke-7-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini data ke-7-nya 8. Bagi 2. Karena dia ada 2 data, maka dia wajib dibagi 2. Seperti itu ya. 7 tambah 8 berapa? 15. 15 bagi 2. Maka medianya adalah 7,5. Seperti itu anak-anak. Ya. Pak Guru kira jelas. Kalau belum jelas silahkan komen ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Median data genap, tapi datanya data berfrekuensi, data berkelompok. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi anak-anak ya. Jadi ini kalau mediannya data genap, nah ini frekuensi, tambahkan kolom data ke-nya. Data ke-1 ini 1 tambah 5 berarti setelah 1 kan 2. 1 tambah 5. Nah, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Habis 6, 7 tulis 7. 6 tambah 4, 10, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Habis 10, 11. 10 tambah 4, 14. Ini data ke-11, 12, 13, 14. Yang di bawah ini data ke-15, 16, 17, 18, 19, 20. Seperti itu. Ya, jadi gitu cara yang buat data ke. Setelah buat kolom data ke-nya, kita buat dulu diketahui banyak datanya ada 20 ya, 20 paling terakhir ya. Ditanya median, pasang rumus ya. ME sama dengan data ke N per 2 tambah data ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, kita ganti ya, N nya 20 kita ganti dengan 20. Data ke 20 per 2 ditambah 20 per 2 tambah 1 dibagi 2 ya. Data ke 10 tambah data ke 11 dibagi 2. Data ke 10 berapa? Enggak di sini. Oh, data ke 10-nya nilainya 5, Pak. Tulis 5. Data ke 11 nilainya 6, Pak. Tulis 6. 5 tambah 6 per 2 sama dengan 11 per 2. Jadi medianya adalah 5,5. Seperti itu anak-anak. Ya. Baik, ya. Kita akan lanjut. Sekarang modus. Modus. Apa itu modus? Modus itu bukan ada maunya ya. Oke. Lihat sini. Ya. Oke, ini ilustrasinya. Pak Guru buatkan ilustrasi tentang modus. Dengarkan baik-baik. Apakah kalian pernah melakukan pemilihan pengurus kelas di sekolah? Ayo, pernah nggak melakukan pemilihan pengurus kelas di sekolah? Bagaimana cara pemilihannya? Dipilih langsung oleh guru atau oleh siswa? Ayo, ini biasanya dipilih oleh guru atau oleh siswa? Kalau Pak Guru biasanya yang pilih siswa. Kalau Pak Guru nggak pernah Pak Guru yang pilih kamu ketua kelas, nggak pernah seperti itu. Pernah. Ya. Jika dipilih oleh siswa, apa saja yang kalian pilih pada saat pemilihan? Ya. Ketua kelas, sekretaris, dan menara. Pakai ini. Atau mungkin ada yang lain? Oke. Bagaimana syaratnya supaya seseorang terpilih pada pemilihan tersebut? Ayo, bagaimana syaratnya biar orang itu dikatakan terpilih pada pemilihan pengurus kelas tersebut? Ya, kalau Pak Guru biasanya tentu yang mendapat pilihan atau suara terbanyak di kelas lah yang akan terpilih menjadi ketua kelas ya. Suara terbanyak pasti akan menjadi ketua kelas kalau Pak Guru biasanya ya. Jadi yang sering dipilih oleh siswa itu pasti dia akan menjadi ketua kelas seperti itu. Pak Guru ya. Oke, mari simak ilustrasi berikut. Kita akan melakukan pemilihan ketua kelas. Oke. Kelas 8A dengan jumlah 36 siswa akan melaksanakan pemilihan ketua kelas. Di kelas terdapat
4 calon ketua kelas, yaitu Yoga, Chelsea, Agung, dan Marsha. Jadi ada 4 calon nih. Ya. Dalam proses pemilihan ternyata Yoga dipilih oleh 5 siswa, Chelsea dipilih oleh 4 siswa, Agung dipilih oleh 6 siswa, dan Marsha dipilih oleh 21 siswa. Seperti itu anak-anak ya. Dari proses pemilihan di atas dapat kita lihat bahwa Marsha terpilih menjadi ketua kelas. Ya, karena mendapat suara terbanyak dalam pemilihan tersebut, yaitu dipilih oleh 21 siswa. Jadi karena Marsha dapatnya suara terbanyak atau dipilih oleh banyak siswa, dia yang terpilih menjadi ketua kelas. Apa yang dapat kalian simpulkan dari sini anak-anak? Ayo, apa yang dapat kalian simpulkan dari ilustrasi Pak Guru ini? Maka kalau Pak Guru yang dapat disimpulkan adalah yang terpilih menjadi ketua kelas adalah yang mendapat pilihan terbanyak. Jadi yang dipilih terbanyak, atau yang paling sering dipilih oleh siswa. Jadi siapa yang paling sering dipilih oleh siswa pada saat pemilihan, dia secara otomatis akan menjadi ketua kelas. Gitu ya. Apakah kalian sadar bahwa yang kita lakukan tadi adalah menerapkan modus pada kehidupan sehari-hari? Sadar nggak kalian anak-anak? Pemilihan ketua kelas itu sama seperti kita itu mencari nilai modus. Ya. Mana modusnya ini dari keempat ini, modusnya yang mana? Marsha. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, untuk modus. Nah, ya. Oke, untuk lebih pahamnya sekarang Pak Guru akan berikan teorinya. Modus, ya. Apa sih itu modus? Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Simbol dari modus adalah MO. Contoh, ya. Tentukan modus dari data di bawah ini. 3, 4, 5, 5, 8, 7, 6, 5, 6, 6, 5, 9, 3, 3. Seperti itu. Ya. Jadi langkah pertama kita urutkan dulu datanya anak ya, biar lebih gampang. 3-nya ada berapa? Ada 3, tulis 3 kali. 4-nya ada 1, tulis 1 kali. 5-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, tulis 3 kali. 7-nya ada 1 kali, tulis. 8-nya 1 kali, 9-nya 1 kali. Setelah diurutkan datanya, ya, kita list dia, yang mana yang paling banyak muncul. Dari data ini, maka kita bisa lihat 3-nya muncul 3 kali, 4-nya 1 kali, 5-nya 4 kali, 6-nya 3 kali, 7-nya 1 kali, 8-nya 1 kali, 9-nya 1 kali. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi modus adalah 5, karena munculnya 4 kali, sama pemilihan ketua kelas tadi ya. Yang terpilih itu Marsha, karena dia dipilih sebanyak 21 kali oleh temannya. Seperti itu. Oke. Nomor 2 ya. Oke, bagaimana jika datanya berfrekuensi? Tentukan modus dari data di bawah ini ya. Nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita lihat yang mana mempunyai frekuensi paling tinggi. Jangan nilainya dilihat anak-anak ya. Lihat, oh 2-nya 2, 3-nya 1, 4-nya 2, 5-nya 3, 6-nya 4. Punya 3, oh 6-nya punya frekuensi tertinggi 4. Sehingga modusnya adalah 6. Kenapa 6? Ya, dia punya frekuensi paling tinggi yaitu 4. Seperti itu. Jadi modus lebih simpel daripada yang lain ya. Oke anak-anak, itu tadi teorinya. Sekarang Pak Guru akan berikan soal-soal AKM anak-anak ya. Karena kita lebih mengarah ke AKM ya, jadi perhatikan soal ini baik-baik ya. AKM itu lebih ke ya membaca, literasi dan numerasi ya anak-anak ya. Jadi tolong jadi aktifkan dalam proses membacanya ya, sehingga kalian bisa menyerap informasi lebih banyak, sehingga kalian dapat istilahnya membuka jendela dunia anak-anak ya. Tidak boleh malas membaca. Ini contoh soal AKM nih Pak Guru buatkan nih. Ini Pak Guru buatkan bacaannya. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus, sindrom pernapasan akut berat 2, the SARS-CoV-2 ya.
Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat sebagai provinsi yang paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 22 Oktober 2020, Indonesia telah melaporkan 377.541 kasus positif, menempati peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Filipina. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 12.959 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari angka yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu diumumkan 301.006 orang telah sembuh, menyisakan 63.576 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 2.647.094 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 9.818 orang per 1 juta penduduk. Jakarta menjadi provinsi pertama yang melaporkan kasus, sedangkan Gorontalo menjadi yang terakhir. Pada tanggal 6 Juli, Jambi menjadi provinsi terakhir yang melaporkan kematian, 53 hari setelah Nusa Tenggara Timur. Jakarta memecahkan rekor untuk kasus terbanyak dalam sehari dengan 1.380 kasus, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Jawa Barat dengan 962 kasus. Jawa saat ini menjadi epicenter karena memiliki lebih banyak kasus daripada daerah lainnya. Selain itu, 4 provinsi paling terdampak juga terletak di pulau tersebut. Berikut data pasien corona hingga 22 Oktober 2020 yang disajikan dalam tabel berikut. Jadi ini bacaannya anak-anak ya. Ini tabelnya. Nah, ini tabel coronavirus per tanggal 20 Oktober 2020 anak-anak ya. Jadi ini kalau bisa kalian lihat ya anak-anak, data statistiknya ya. Lihat ya. Nah, di sini ada ke 34 provinsi, semua provinsi di Indonesia ada datanya di sini. Ya. Oke, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah nomor 1. Tuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut. Nomor 2, isi tabel ini, isi tabel berikut. Nomor 3, berapa rata-rata jumlah pasien sembuh, pasien meninggal, dan pasien aktif dari kelima provinsi di atas. Yang keempat, coba urutkan dari yang terkecil jumlah pasien sembuh, pasien meninggal, dan pasien aktif dari kelima provinsi di atas. Lalu carilah mediannya. Yang kelima, menurut pendapatmu dari jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 pada kelima provinsi di atas, manakah yang paling sering muncul dari jumlah paling banyaknya pada pasien sembuh, meninggal, pasien masih aktif? Yang keenam, manakah provinsi yang pasien sembuh, pasien meninggal, dan pasien aktifnya di bawah rata-rata? Jadi soalnya ada 6, dari bacaan itu soalnya ada 6 sama tabelnya ya. Oke, jadi itu yang nomor 1, informasi apa sih yang didapat? Ini kalau Pak Guru tadi baca ya. Jadi kita harus membaca keseluruhan dulu. Kita harus membaca keseluruhan sehingga kita dapat apa sih yang kita dapat ya. Kita mendapatkan ya bahwa penyakit corona ini nggak hanya di Indonesia gitu ya, tapi dia melanda seluruh dunia seperti itu ya. Jadi kasus positif COVID ya 19 itu pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 seperti itu ya. Dan tanggal 9 April itu sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia seperti itu. Tapi yang terbanyaklah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat seperti itu ya, yang menjadi epicenternya. Ya. Jadi kita juga mendapat apa? Informasi mengenai data COVID-19 di seluruh provinsi. Jadi Pak Guru baca tadi ini. Ya. Nomor 2,
Jadi kita isi tabelnya. Kita disuruh mengisi tabel DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bali, dan NTT. Nah, kita lihat dulu gininya ya. Ini kita lihat. Nah, ya, jadi tadi Bapak Guru lihat ya, DKI Jakarta berapa, maka dilihat dia ini. DKI Jakarta ini dia datanya ya. Nah, oke, Pak Guru sudah buat tadi, Nana. Nah, ini dia. DKI Jakarta pasien sembuhnya adalah 83.244 seperti itu ya. Pasien meninggalnya, maaf, kita ke bawah dulu ya. Sumatera Selatan pasien sembuhnya 5.602, Kalimantan Barat 1.267, Bali yang sembuh adalah 9.977, NTT yang sembuh adalah 422. Sedangkan pasien meninggalnya untuk Jakarta 2.105, Sumsel 369, Kalimantan Barat 10, Bali 355, NTT-nya 7. Pasien aktifnya untuk DKI Jakarta 12.857, ya, untuk Sumatera Selatan 1.361, Kalimantan Barat 220, Bali 793, NTT 186, seperti itu. Jadi tabelnya sudah Pak Guru isi tadi ya. Silahkan buka tabel kalau belum percaya. Nomor 3, kita disuruh menentukan rata-rata pasien sembuh, pasien meninggal, pasien aktif. Jadi menentukan rata-rata, jumlahkan datanya dulu ya. Ini Pak Guru jumlahkan data pasien sembuhnya. Nah, jadi 100.513 ditambah semua ini ya. Pasien meninggalnya kita jumlahkan semua menjadi 2.876. Pasien aktifnya ini kita jumlahkan menjadi 15.417 seperti itu ya. Jadi rata-rata pasien sembuh. Kita cari rata-ratanya. Jumlah data dibagi banyak data seperti rumusnya tadi ya, isbar ya. Jumlah datanya berapa? 100.512 dibagi 5. Nah, ini rata-ratanya adalah 20.102,4. Rata-rata pasien meninggal. Nah, kita cari pasien meninggalnya, kita jumlahkan dulu ya. Pasang rumusnya, jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya berapa? 2.876 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena provinsinya ada 5. Maka ini hasilnya adalah 575,2 seperti itu. Rata-rata pasien aktif. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. 15.417 dibagi 5. Maka ini hasilnya adalah 3.083,4. Jadi inilah rata-ratanya. Ya, Nana ya. Inilah rata-ratanya. Lalu kita ke pertanyaan nomor 4. Jadi ya Pak Guru buatkan tabel pembantu Nana ya. Jadi kita disuruh mengurutkan ya dari terkecil ya, pasien sembuh, pasien meninggal, pasien aktif dari 5 provinsi di atas. Kita urutkan dulu ya. Pasien sembuhnya yang ini mana? Kita lihat. NTT, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bali baru DKI. Pasien meninggal, kita cek NTT, Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Selatan sama Jakarta ya. Lalu pasien aktif NTT, Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Selatan sama DKI. Jadi setelah kita urutkan, kita cari mediannya ya. Kalau kita disuruh mencari median yang nomor 4. Median sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Data ke 5 tambah 1 per 2. Kenapa kok N nya 5 Pak? Karena provinsinya ada 5 ya. Berarti ketemunya adalah data ketiga. Data ketiga itu artinya kita hitung dia. Median dari jumlah pasien sembuh adalah Sumatera Selatan. Data ketiga 1 pasien sembuh ya. 1, 2, 3 Sumatera Selatan. Median dari pasien meninggal ya adalah Bali. Kita lihat 1, 2, 3 ya, Bali ya. Dari pasien aktif kita hitung data ketiga 1, 2, 3 Bali juga sama ya. Ini cukup hitungnya 1 kali karena kebetulan datanya sama 5 ya Nana ya. Jadi di sini kita dapat simpulkan adalah median dari data pasien sembuh Sumatera Selatan, data dari pasien meninggalnya Bali, pasien aktifnya adalah Bali seperti itu. Oke, ini nomor 5 sekarang. Nomor 5 kita disuruh menentukan modus dari pasien sembuh, pasien meninggal, dan pasien aktif dari tabel di atas. Ayo
Modusnya yang mana? Yang paling sering muncul mana? Modus dari data pasien sembuh adalah DKI Jakarta. Kok DKI ya? Karena dia paling banyak, 83.000. Modus dari data pasien meninggal adalah DKI Jakarta. Kok DKI Jakarta Pak? Ya karena dia paling banyak, 2.000. Modus dari data pasien aktif adalah DKI Jakarta. Ini dia 12.800. Ya. Oke, sekarang provinsi yang pasien sembuh, pasien meninggal, pasien aktif yang jumlahnya di bawah rata-rata. Oke. Dari yang pasien sembuh yang di bawah rata-rata yang mana? Rata-ratanya dilihat dulu. Rata-ratanya berapa? 20.102. Yang mana di bawah rata-rata? Di bawah 20.000 mana? Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bali, NTT ya. Dari data pasien meninggal, yang mana di bawah rata-rata? Nih pasien meninggal sekarang ya. Mana dia? Berapa rata-ratanya dicek dulu. 575,2. Berarti di bawah ini berapa? Sumatera Selatan lagi, Kalimantan Barat, Bali, NTT juga ya. Sekarang dari data pasien aktif yang mana merupakan di bawah rata-rata seperti itu ya. Jadi rata-ratanya berapa? 3.083,4. Yang mana di bawah 3.000 sekian? Nih, Sumatera Selatan lagi, Kalimantan Barat, Bali dan NTT. Jadi itulah data-datanya anak-anak ya. Oke anak-anak, itu proses pembelajaran kita hari ini anak-anak ya, berkaitan dengan ukuran pemusatan data anak-anak ya. Pak harap kalian menonton video ini sehingga kalian mengerti apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Kesimpulannya yang pertama anak-anak ya, jadi tetap belajar sehingga kalian ya tidak ketinggalan ya meskipun COVID ya. Dari pembelajaran kali ini itu kita belajar tentang penyajian data berkaitan dengan data tunggal dan kelompok. Kita belajar lagi menentukan min, median, dan modus anak-anak ya. Ya, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap kesehatan anak-anak ya, sehingga kita bisa bertemu pada saat pembelajaran tatap muka. Akhir kata, terima kasih.